Negara lain sudah maju luar biasa, membuat nuklirnya, membuat sekat dan lain sebagainya. Kita masih ribut saja. Malu dong kepada pendiri bangsa ini. Begitu Habib Lutfi bilang, kurang lebihnya. Ya tonton lagi lah. Lah itu dikritik habis-habisan oleh Aziz Jazuli, oleh Nur Ihya yang kemarin mengatakan Nabi Adam itu lahir dari rahim seorang ibu, ibunya bernama Sayyidah An-Nisa. Itu menyalahi ijma ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan ini sukses ya terselenggaranya Jatma Aswaja, walaupun banyak yang kepanasan nih dari berbagai ormas hingga perorangan dan lain sebagainya. Sampai-sampai ada yang mengadakan acara tandingan, ada yang melarang secara nyata dan fakta, ada yang dari belakang dan lain sebagainya. Tapi acara tersebut luar biasa, antusias dari masyarakat dari berbagai daerah, hingga beberapa menteri hadir, hingga para pejabat hadir, dan bahkan dari non-muslim pun hadir. Mereka bersatu membuat suatu ikrar bela negara. Ya, langsung dipimpin oleh sang Habib Lutfi bin Yahya. Bagaimana sih ya? Kok ada-ada saja gitu loh. Orang mau ngadain acara kok banyak yang kepanasan. Padahal kemarin katanya begal Jatman. Oke lah. Akhirnya Jatman dilepas. Ternyata Habib Lutfi membuat baru namanya Jatma Aswaja. Tapi kok tetap diserang, tapi kok tetap dikomentarin, tapi kok tetap dinegatifin, tapi kok tetap dengan ujaran-ujaran agar tidak ikut Maulana. Ini gimana ceritanya? Tapi apakah Maulana ini membalas? Maulana tidak membalas sama sekali, cuma disenyumin, disantein, biarinlah. Itu satunya yaitu Habib Lutfi bin Yahya mengajak persatuan dan kesatuan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia agar tidak terpecah belah. Ya, kita lihat satu video zikir kebangsaan ya. Negara lain sudah maju luar biasa, membuat nuklirnya, membuat sekat dan lain sebagainya. Kita masih ribut saja. Malu dong kepada pendiri bangsa ini. Kita pernah adil apa? Angkat bambu runcing? Tidak. Apalagi mengurus senjata melawan penjajah? Tidak. Kita tinggal menjaga keukhuwahan, kekuatan supaya Indonesia tidak dipecah belah. Bagian daripada terima kasih kita kepada para leluhur kami, sehingga tidak menjadi bangsa yang mengecewakan para beliau. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Jaga kesatuan, persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma seperti itu ucapan beliau, menjaga persatuan dan kesatuan. Ternyata banyak yang salah. Bahkan masalah rukun wudhu pun katanya Habib Lutfi salah. Orang Torikoh ini susah ya untuk ditebak ya. Banyak orang-orang yang menebak Habib Lutfi bahwasanya beliau salah, yaitu bukan rukun wudhu melainkan sunnah. Tapi orang Torikoh itu kalau meladeni yang sunnah maka diwajibkan, maka dijadikan yang wajib gitu. Jadi sunnah menjadi wajib untuk menjaganya. Eman-eman yang sunnah bagi orang-orang yang Torikoh kalau tidak dijalani, makanya dijadikan untuk dirinya sendiri wajib. Nah ini Jazuli, Haji Jazuli ini kan rada panas nih orang. Panasnya minta ampun. Dikomentarin oleh salah satu orang yang komentarnya juga maksud. Kita simak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral di medsos, di YouTube maupun di TikTok. Ada seorang anak muda namanya Aziz Jazuli. Ya. Dia mengkritik Habib Lutfi gara-garanya Habib Lutfi ngomong ceramah di Masjid Istiqlal Jakarta kemarin, acaranya Jatma Aswaja itu. Kurang lebihnya Habib Lutfi bilang begini, gimana tepatnya ya, pokok kira-kira lah kurang lebih.
membasuh kedua telinga yang menjadi rukun wudhu. Begitu Habib Lutfi bilang. Kurang lebihnya. Ya tonton lagi lah. Lah itu dikritik habis-habisan oleh Aziz Jazuli, oleh Nur Ihya yang kemarin mengatakan Nabi Adam itu lahir dari rahim seorang ibu, ibunya bernama Sayyidah An-Nisa. Itu menyalahi ijma ulama. Menyalahi itu nggak karu-karuan. Itu nggak punya malu. Mereka itu mengkritik Habib Lutfi. Padahal Habib Lutfi bin Yahya itu nggak salah. Kenapa saya bilang tidak salah? Satu, posisi beliau itu mursyidut thariqah. Mursyid thariqah, atau kita kalangan sufi lah, kita katakan sufi. Orang-orang sufi itu biasanya memang menganggap sesuatu yang sunnah, dianggapnya sebagai wajib, lil ihtiyat, karena hati-hati. Nomor dua, yang terpenting juga lagi, di dalam fikih itu masalah mengusap, membasuh kedua telinga, ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Imam Malik mengatakan wajib, Imam Zuhri mengatakan wajib, Imam Ishaq Ibnu Rohawai mengatakan wajib. Coba silakan dibaca lagi di dalam kitab Rahmatul Ummah, di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, di dalam kitab apalagi banyak di dalam kitab-kitab besar itu. Ya kalau ya kitab-kitab kecil, kitab fikih-fikih dasar, ya memang membasuh kedua telinga, bukan membasuh bahasanya malah mengusap. Kalau Habib Lutfi mengatakan membasuh. Bahasanya mengusap kalau di kitab-kitab itu. Yang katanya Gus Jazuli di Fathul Qorib, di ini, di itu. Memang mengusap kedua telinga tidak menjadi rukun. Ya memang. Tapi Anda jangan membuang pendapat-pendapat ulama yang lain juga banyak. Bahwa membasuh kedua telinga ini bagian dari kewajiban. Ada yang menganggap bagian dari wajah. Nah, maka wajib dibasuh beserta wajah. Oh, dikatakan Habib Lutfi yang diwali-walikan, yang diagung-agungkan, ternyata tidak bisa fikih, tidak bisa ini dan itu. Ya Allah, Nur Ihya, Anda itu tidak ada apa-apanya. Gus Jazuli dengan Habib Lutfi, ya dengan penuh rasa hormat saya ngomong begini. Ibarat kata Anda itu seekor kambing yang mau nyeruduk sebuah gunung yang besar, kokoh. Gunungnya ndak kira rubuh, ndak kira hancur, malah tanduk Anda berdua yang akan patah. Paham? Woconen nang kitab Rahmatul Ummah, woconen nang Majmu' Syarhul Muhadzab, fikih lintas madhab. Itu perbedaan ulama memang. Dan Habib Lutfi sekali lagi adalah mursyidut thariqah. Beliau itu ulama sufi. Di kalangan sufi memang biasa. Seandainya kita ambil yang sunnah, mengusap kedua telinga, membasuh kedua telinga, orang-orang sufi biasanya mewajibkan. Jadi perkara-perkara yang sunnah mereka anggap wajib untuk kehati-hatian, kurang lebihnya begitu. Jadi ojo moro-moro nyalahaken ngisin-ngisin manai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan sampai mau dipecah belah ataupun diprovokasi untuk berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.